bebek Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Aloy, Ule, dan Alexa di Norwegia. Ini aku agak ngos-ngosan pagi ini karena ini adalah salah satu hari yang sibuk buat aku. Jadi sekarang ini mau jam 9 pagi dan aku lagi mau antar Alexa ke daycare seperti biasa. Terus kenapa aku sibuk? Karena hari ini adalah hari keberangkatan aku. Insya Allah aku mau menuju ke Madinah hari ini gitu bebek. Dan jadi ini mami lagi kayak ngawang-ngawang nih antara udah bangun atau belum, karena kayak banyak banget hal yang mesti diurusin. Jadi pagi ini masih aku sempet-sempetin tuh berangkat ke nganterin Alexa ke daycare karena aku bakal pergi untuk 9 hari dan jadi nggak nganter Alexa untuk seminggu ke depan ya. Tuh, jadi aku sempetin deh nganterin dia hari ini. Hari ini cuacanya lagi bagus tuh, mataharinya oke banget. Sekarang kayaknya sekitar 45 derajat tapi ada matahari gitu. Dingin tapi masih oke lah dinginnya gitu beb. Ini adalah hari Jumat. Alexa nggak paham kalau maminya tuh bakal pergi. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau aku lagi siap-siap di rumah ya. Jadi aku tinggal final packing aja sih, apa-apa yang kurang tinggal aku masukin. Dan nanti kita capcus ke bandara. Naik apa? Ya udah kita lihat aja nanti ya. Let's go. Barusan ngedrop Alexa dan kok jadi sedih ya. Padahal kayak dari kemarin sampai tadi nggak ada rasa gimana. Cuman tadi pas abis udah gitu Alexanya langsung mau kabur. Jadi aku sedih banget kayak, dan aku nggak kayak kita hari ini pagi ini belum yang bener-bener peluk kayak gitu. Jadi kayak ada tadi sibuk karena aku harus ngerasa kayak harus cepet gitu kan, karena aku cuma punya waktu sekarang jam 9 lewat dan aku jam 12 harus sudah berangkat lagi. Jadi kayak aduh, aku kayak baru ngerasa sekarang tuh gimana ya, ini tuh beneran gitu aku mau pergi dulu gitu. Aduh, jadi sedih. Terus tadi aku langsung, kan semuanya tahu kalau aku tuh mau pergi gitu, si tante-tantenya yang jagain Alexa di sana. Jadi aku bilang sama mereka aku titip ya gitu. Terus mereka yang kayak iya udah tenang aja kita jagain gitu. Ya Allah, aku jadi sedih ya. Harus nitipin sama orang yang kayak bukan saudara keluarga gitu. Ada papanya sih, cuman kan dia besok seminggu ke depan dia bakal tetap pergi ke daycare gitu. Yaudah beb, aku ngebut dulu karena masih banyak banget packing belum selesai. Kita nyambung lagi. Let's go. Aku udah di rumah dan sekarang aku mau lanjutin packing. Aduh, aku tuh masih deg-degan banget nih ya, takut ada yang kurang-kurang. Jadi sekalian aku packing, aku mau cerita sedikit kayak persiapan umroh dari Norwegia. Jadi ini tuh kita semuanya urus sendiri karena ada sih travel di sini, tapi travelnya tuh pakai bahasa Norway gitu. Jadi kayak semua arahannya ya sama lah kayak travel Indo tapi bahasanya Norway gitu. Jadi menurut aku nggak mau, mendingan aku tuh join sama travel Indo sebenarnya. Tapi karena aku males mikir gitu di sana, aku pengen fokus ibadah. Aku nggak mau mikir nih orang ngomong apa gitu kan. Walaupun aku bisa bahasa Norway, tapi kalau terusan tuh aku bisa pengang gitu loh. Terus kalau semuanya jadi kayak hotel, kereta, pesawat, terus mutawif, itu semuanya kita cari sendiri gitu. Jadi mungkin aku nanti gak bakalan bikin banyak vlog selama aku ibadah karena aku mau fokus ibadah. Dan mungkin informasi tentang umroh tuh udah banyak ya dari orang-orang lain yang lebih akurat gitu kan. Jadi aku cuma mau kasih tahu bahwa kita dari mana aja tuh kita bisa kok umroh gitu. Kalau misalnya kita ada niat dan pasti Allah bersama kita, pasti Allah akan mudahkan gitu. Emang kalau misalkan kalian gak mau ribet, emang paling bener tuh udah pakai travel aja karena terima beres, udah duduk, udah dapet seragam pula, udah ada mutawif segala macam gitu. Cuma emang mungkin cocok-cocokan juga travelnya yang mana ya, kalian cari yang paling mendekati dengan kriteria kalian lah gitu. Nah terus aku juga mau cerita kayak
sedikit gitu tentang aku tuh sebenarnya sejak kapan sih pakai hijab gitu, dan kenapa aku pakai hijab gitu. Jadi sebenarnya di awal tahun ini aku tuh masih ke Indonesia dan aku belum berhijab gitu. Jadi sebenarnya proses ini memang baru banget gitu. Dan doakan ya semoga aku tetap istiqomah dan gak ada, karena emang sebelum umrah ini ya aku masih belajar lah di sini gitu, masih 1-2 kali kadang-kadang aku masih kayak gak pede kayak gitu, tapi most of the time tuh dari aku pertama kali pakai. Jadi waktu itu tuh kira-kira pas lagi ulang tahun aku di bulan April, dan waktu itu gara-garanya juga karena puasa lebaran gitu kan. Jadi nggak tahu ya, aku tuh emang udah 1 tahun terakhir ini rasanya hati aku tuh kayak nggak enak banget gitu, kayak bergejolak terus gitu, kayak nggak tenang. Pokoknya aku kayak sedih terus kangen keluarga aku, terus kayak ngeluh terus, kayak kenapa sih hidupnya kayak gini banget, kenapa kok di Norway, kenapa kok jauh dari keluarga aku kayak gitu. Aku tuh dari Alexa lahir sih fine ya, cuman memang aku nggak mau rasain gitu, kayak ya udahlah, namanya juga jadi ibu baru pasti memang berat, apalagi jauh dari keluarga. Jadi jujur 1 tahun kemarin adalah tahun yang berat buat aku, karena ya gitu, ternyata yang aku pendem itu lama-lama jadi bumerang buat aku sendiri, jadi kayak meledak. Dan ada di momen dimana aku bener-bener ngerasa udah gitu waktu kemarin itu 5 tahun pernikahan. Jadi ya kayak ada aja lah ujiannya, tapi bukan ujian dari luar ya, cuman kayak akunya aja yang emang lagi nggak stabil gitu. Jadi dikit-dikit akunya kayak marah-marah gitu, dan aku sangat tidak dekat sama Allah pada waktu itu, nauzubillah min zalik ya. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen usaha sendiri sebagai manusia, aku bisa gitu kayak menyelesaikan semua ini gitu kan, masalah aku gitu. Pokoknya batu lah, intinya batu gitu, manusia batu pada waktu itu. Saya aku berhenti kerja dengan tujuan untuk kayak aku mau mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Tapi di awal-awal berhenti kerja aku malah nggak mendekatkan diri sama Allah, jadi aku masih kayak duniawi lah gitu, kayak nggak fokus kayak gitu. Nah terus akhirnya lama-lama aku mikir nih, kok nggak membaik ya keadaan gitu kan. Akhirnya satu momen juga kejadian apa yang terjadi sekarang di dunia, kayak Palestina kayak gitu, aku ngerasa kayak ya Allah beneran ya ini terjadi gitu. Aku tuh emang tertarik masalah akhir zaman kayak gitu, aku selalu pengen tahu gitu kan. Tapi aku pikir tuh ini aku nggak akan melihat gitu loh kenyataannya seperti ini gitu, yang orang-orang bilang yang aku pelajari sejak 10-15 tahun lagi. Kirain aku tuh ini tuh kayak masih akan terjadinya 100 tahun lagi gitu. Tapi kok aku merasa ya gitulah, pokoknya kayak emang ada panggilan aja. Terus akhirnya aku udah mulai sholat lagi, memperbaiki sholat aku, memperbaiki ibadah aku mau dekat sama Allah kayak gitu sejak, aduh aku jadi ini hati aku memang lagi melo ya karena mau berangkat. Jadi ternyata terus pas aku pakai belajar itu, waktu itu lagi acara buka puasa sama orang-orang di sini, dan semuanya tuh kayak positif banget, kayak Aloy cantik banget, Aloy auranya bagus banget kayak gitulah. Dan maksudnya emang sih sebenarnya perkataan manusia itu kita nggak usah peduliin ya, tapi kalau yang namanya orang baru mau berbuat sesuatu kayak gitu ya, aku takut ya aku bilang hijrah atau enggak gitu. Takutnya aku salah arti ya, pokoknya aku mau menjadi lebih baik lah gitu ya, apapun itu bahasanya. Kalau lagi kayak gitu kan pasti lagi nggak stabil, jadi kayak pas ada orang-orang yang bilang ya Allah cantik gitu-gitu, aku kayak makin Masya Allah beneran ya gitu, kayaknya aku memang lebih pantas kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang bilang Allah nggak bagus pakai hijab, mau mendingan nggak pakai, pasti kan aku juga, maksudnya hati aku kan imannya belum kuat juga di awal-awal tuh, bener-bener lagi nggak stabil gitu kan. Iya, jadi akhirnya pelan-pelan nih abis dari acara buka puasa terus ulang tahun aku udah mulai pakai, dan aku kayak makin menyadari kalau misalkan ulang tahun itu kita bukan bertambah umur tapi kita berkurang umur gitu kan. Jadi aku mulai takut gitu, kayak berapa lama lagi ya umur aku gitu, dan kayak aku punya bakal apa ya kalau misalkan harus meninggalkan dunia. Jadi sedih ya. Pokoknya saat itu tuh aku kayak lagi dipanggil banget sama Allah untuk ayo sini mendekat gitu. Terus aku juga jadi kayak pengen banget umroh gitu, karena aku rasa aku nggak tenang nih, udah semua segala cara aku lakukan, udah pulang ke Indonesia, udah main, udah
pokoknya segala hal duniawi udah aku lakukan gitu, udah ngobrol sama suami aku, udah banyak banget deh gitu, tapi kok nggak tenang-tenang juga gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan, gila aku ngebet banget, aku pengen banget umroh gitu. Saat itu kalau bisa aku umroh itu besok gitu, aku berangkat gitu. Aku waktu itu uangnya juga ada pas-pasan, tapi aku kayak nggak peduli gitu. Ya udah aku pakai aja uang aku, habis buat umroh juga nggak apa-apa gitu. Aku cuma pengen berdoa di depan Ka'bah, dan semoga Allah tunjukkan gitu, kayak kenapa sih aku tuh nggak tenang gitu. Ya udah ternyata besokannya pas aku mau buka lagi, pas misalkan aku udah mau lagi mandi, lagi siap-siap gitu, aku pengen kayak kayaknya aku nggak usah pakai hijab deh hari ini. Malah bajunya tuh kayak ngambil bajunya tuh yang tangan panjang lagi, yang kayak udah nggak cocok, nggak pakai gitu. Jadi udah terus, dan aku memang udah janji dari dulu kayak kalau suatu hari aku umroh udah aku harus pakai, dan aku nggak boleh buka-buka lagi gitu. Makanya aku tuh dari dulu nggak mau umroh, karena aku kayak aku nanti belum siap pakai kayak gitu. Kayak aku masih mikir aku di Norway segala macam, nanti orang mandang aku kayak gimana kayak gitu, masih kayak takut pendapat orang gitu. Tapi ya udah, ini hati aku udah nggak bisa aku kontrol lagi, udah bukan aku yang memutuskan gitu. Kayak Allah udah panggil aku untuk umroh, dan aku udah nggak bisa berkelak lagi kayak nggak mau pakai hijab atau gimana gitu. Jadi dan aku pikir kayak ntar juga aku pakai hijab, ya kenapa aku nggak pakai dari sebelum aku umroh gitu sih, aku pikir sambil belajar juga gitu. Jadi orang-orang juga nggak kaget gitu kan ngelihat aku dengan perubahan penampilan kayak gitu. Tiap hari udah mulai pakai, dan aku mantepin, makin hari makin mantep. Dan aku ngomong sama suami aku, bahkan aku juga udah ngomong sama mertua aku pas kemarin acara kita makan rendang di sini. Aku bilang aku mau ke Mekah gitu. Mereka kan taunya Mekah gitu ya, mereka nggak tahu tuh maksudnya ibadahnya kayak gimana gitu. Terus ya aku cuma bilang aku cuma pengen lebih dekat sama Tuhan aku, karena mereka juga tahu hidup aku yang kemarin tuh berat gitu. Aku nangis terus gitu, kayak bukan hidup yang berat, cuma emang hati aku aja kayak, ya namanya juga ibu-ibu baru ya, baru melahirkan kayak gitu, kayak hormonnya naik turun gitu. Jadi mereka lihat aku nangis kayak gitu. Jadi akhirnya aku bilang kayaknya aku bakal lebih religius, semoga kalian nggak kaget ya dengan perubahan aku bilang kayak gitu ke mereka. Ya udah, terus mereka bilang ya udah it's okay. Dia bilang aku izin kayak aku bakal jadi religius ya. Mereka bilang kayak nggak usah izin gitu, it's okay, itu keputusan ada di tangan kamu gitu. Nah begitulah kira-kira ceritanya perjalanan aku yang sebenarnya panjang tapi aku kan mau bikin cerita tentang perjalanan naik pesawat gitu-gitu ya. Aku sekarang udah kayaknya udah penuh nih memorinya. Udah 20 menit lebih, udah mau 30 menit ya. Udah harus bersambung nih kayak ceritanya. Mungkin aku nanti ceritain lagi lain waktu. Harusnya mungkin aku bisa bikin beberapa part ya. Cuman kadang-kadang aku kalau ngomong tuh gak bisa berhenti. Jadi ya begitulah. Ini aku mau lanjut packing dulu, nanti kita lanjutin lagi pas kita berangkat ya bebek ya. Sekarang udah mau jam 10 dan aku cuma punya waktu 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah lancarkan perjalananku hari ini, dan semoga Allah kasih kesehatan buat aku, dan semoga Alexa dan papanya baik-baik aja di rumah. Amin ya rabbal alamin. Bebek, aku lagi di bus. Ini bener-bener umroh mandiri banget, semuanya mandiri. Sampai ngangkat koper sendiri, naik bus sendiri. Semoga pahalanya lebih banyak ya insya Allah, amin.